Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah yang dirahmati Allah, selama ini kita diajarkan bahwa Islam di Indonesia disebarkan oleh para tokoh dari keturunan Arab yang membawa misi dakwah ke Nusantara. Tapi, apa jadinya jika ternyata ada sejarah yang sengaja dimanipulasi, kuburan palsu, klaim keturunan Rasulullah, dan cerita yang tak pernah diajarkan di buku sejarah? Semua ini membuka fakta mengejutkan tentang siapa sebenarnya yang pertama kali menyebarkan Islam di bumi Nusantara. Apakah yang kita tahu selama ini benar adanya, atau hanya sebuah skenario yang dirancang untuk kepentingan tertentu? Mari kita bongkar semuanya. Pada akhir tahun 2022, dunia digemparkan dengan laporan dari Komite Masjid Al-Aqsa dan Yerusalem di Dewan Legislatif Palestina. Fakta mencengangkan diungkapkan. Otoritas pendudukan Yahudi Israel diduga telah membangun kuburan palsu di sekitar Masjid Al-Aqsa. Menurut laporan tersebut, ada lebih dari 300 kuburan palsu di Jabal Az-Zaitun, bagian timur Masjid Al-Aqsa, 200 kuburan lainnya di Wadi Al-Hilwa di Silwan, serta ratusan lainnya tersebar di wilayah Yerusalem yang diduduki. Tujuan utamanya adalah memanipulasi sejarah untuk membuktikan keberadaan Yahudi di kawasan suci umat Islam ini. Sahabat Abah, modus serupa ternyata ditemukan dalam sejarah Ba'alawi di Indonesia. Berdasarkan temuan tim Alap-Alap Mataram, terdapat dugaan ratusan makam di berbagai wilayah Indonesia yang disebut-sebut sebagai makam leluhur Ba'alawi. Di Yogyakarta saja, terdata ada lebih dari 260 makam. Sementara secara nasional jumlahnya mencapai lebih dari 3.000 makam. Salah satu temuan terbaru adalah keberadaan makam-makam ini di situs bersejarah Trowulan, Mojokerto, ibu kota Majapahit. Tujuannya mirip, membangun narasi bahwa leluhur Ba'alawi telah lama hadir di Nusantara, bahkan disebut-sebut sebagai penyebar awal Islam di wilayah ini. Namun sejarah menunjukkan fakta berbeda. Berdasarkan kajian sejarah yang dilakukan oleh almarhum Kiai Haji Agus Sanyoto, pada akhir abad ke-18, terjadi pergolakan besar di Jazirah Arab. Kaum Wahabi saat itu memburu kelompok Syiah dan keturunan Rasulullah yang dianggap ancaman bagi eksistensi mereka. Peristiwa ini memaksa keturunan Nabi yaitu Said dan Syarif untuk meninggalkan Hijaz, wilayah antara Makkah dan Madinah, dan mengembara ke berbagai belahan dunia, termasuk Nusantara. Mereka tiba sekitar tahun 1790 menggunakan kapal dagang Belanda dan menetap di berbagai wilayah, seperti Surakarta dan Yogyakarta. Di Yogyakarta, mereka diberi tempat tinggal oleh Keraton Yogyakarta di kawasan yang kini dikenal sebagai Kampung Saidan. Para keturunan Rasulullah ini berasimilasi dengan masyarakat lokal, menikahi penduduk pribumi, dan bahkan berperan dalam perjuangan melawan kolonial Belanda, seperti dalam Perang Jawa 1825 sampai 1830 yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Namun setelah perang berakhir, banyak dari mereka meninggalkan Yogyakarta untuk berdakwah ke berbagai penjuru Nusantara. Makam-makam mereka pun kini tersebar luas di Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Kalimantan. Lalu bagaimana dengan klan Ba'alawi? Fakta sejarah menunjukkan bahwa mereka baru tiba di Nusantara pada tahun 1836, 23 tahun setelah Perang Jawa berakhir. Mereka datang dari Hadramaut, Yaman, sebagai bagian dari kebijakan kolonial Belanda untuk meredam pemberontakan di Nusantara, seperti Perang Diponegoro, Perang Padri, dan Perang Aceh. Kedatangan mereka difasilitasi oleh pemerintah Hindia Belanda, bahkan dicatat dalam sensus tahun 1859, yang mencatat jumlah pendatang dari Hadramaut mencapai 7.786 jiwa. Pada tahun 1928 mereka mendirikan organisasi Rabithah Alawiyah yang bertujuan mencatat silsilah keturunan mereka. Namun klaim bahwa klan Ba'alawi adalah penyebar awal Islam di Nusantara menjadi pertanyaan besar. Sejarah menunjukkan Islam masuk ke Indonesia dimulai sekitar abad ke-7 Masehi melalui jalur perdagangan. Para pedagang Arab, Persia, dan Gujarat membawa agama Islam ke Nusantara sambil berdagang rempah-rempah. Mereka berdagang di pelabuhan-pelabuhan besar seperti Barus, Aceh, dan Malaka, yang menjadi pusat penyebaran agama.
Pada abad ke-13, Islam mulai berkembang pesat di kerajaan-kerajaan pesisir, seperti Samudra Pasai di Aceh, yang menjadi kerajaan Islam pertama di Indonesia. Melalui hubungan dagang dan pernikahan, Islam menyebar ke Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan wilayah lainnya. Wali Songo memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam di Jawa, menggunakan pendekatan budaya dan seni tradisional untuk menarik hati masyarakat. Puncaknya, Islam menggantikan Hindu-Buddha sebagai agama mayoritas di Nusantara, memperkuat identitas budaya dan keagamaan masyarakat Indonesia. Sejarah menunjukkan Islam telah tersebar luas di Nusantara jauh sebelum kedatangan mereka. Bahkan, kelompok Said dan Syarif dari Hijaz lebih dahulu tiba dan berperan besar dalam dakwah Islam di kawasan ini. Klaim lainnya, seperti partisipasi Ba'alawi dalam Perang Jawa, atau sebagai pembawa Islam pertama ke Nusantara, dianggap sebagai manipulasi sejarah. Fakta sejarah menunjukkan bahwa banyak klaim ini tidak sesuai dengan kenyataan. Sebagai masyarakat yang mencintai kebenaran, kita perlu memahami sejarah secara objektif berdasarkan bukti dan penelitian yang valid. Hal ini penting agar kita tidak terjebak dalam narasi yang menyesatkan dan mampu menghargai perjuangan para ulama dan tokoh-tokoh Islam sejati yang telah menyebarkan agama ini dengan tulus dan penuh dedikasi di Nusantara. Pemahaman yang mendalam akan sejarah membantu kita menjaga identitas keislaman yang otentik dan memperkuat persatuan di tengah perbedaan. Mari terus belajar dan menggali sejarah dengan kritis, agar warisan Islam di Indonesia tetap terjaga dan menjadi pelajaran berharga bagi generasi mendatang. Sahabat Abah, fakta-fakta sejarah ini perlu kita cermati bersama, agar kita tidak terjebak dalam narasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kita juga harus tetap bijak dalam menilai setiap informasi, apalagi yang berhubungan dengan sejarah umat Islam di Nusantara. Terima kasih atas dukungan Anda kepada channel ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.